cita-cita tuh rubah-rubah Pak. Jadi saya pengen, kayaknya dosen saya pengen berguna gitu. Tetapi ketika berjalan, saya mencoba dulu di dunia entertainment mungkin Pak, karena dulu saya sempat mengenyam dunia penyiaran dulu, siaran, terus pernah jadi produser dulu di TV dulu. TV akhirnya keterima di Pikiran Rakyat Jurnalistik yang benar-benar dulu tertarik nih jadi jurnalis. Tapi pada perjalanannya saya ingat terakhir 2011, wah ternyata jurnalis kok gini. Ini kembali ke Kang jadi maka pasti itu ada gangguan. Katanya udah pensiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Luar Garut. Sore ini saya berada di Jalan Cimanuk nomor 164 atau tepatnya di Jaya Raga. Jadi mohon maaf warga Garut kalau ada suara-suara lalu lintas kendaraan yang memang ramai karena memang ini jalan utama. Saya berada di kedai yang sedang viral. Semoga tidak berpikiran lain karena nama kedainya adalah Ranjang 69. Dan di atas saya ditemani oleh ownernya langsung, masih muda, ganteng. Ternyata beliau juga kembaran. Karena yang hadir saat ini kakaknya. Tidak lain adalah Rizka. Apa lengkapnya? Saya buka dulu ya Pak ya. Mungkin nama saya lengkapnya Rizka Rahman Sidik. Rizka Rahman Sidik. Rizka nih. Kedai Rizka yang 69 ini ramai ya. Alhamdulillah. Semenjak apa maksudnya semenjak PPKM pasang spanduk. Yang pertama spanduknya kami terpaksa tutup karena kebijakan pemerintah dan kami tidak dibiayai pemerintah. Itu berbagai media, medsos juga rame memberitakan itu. Kemudian hari ini muncul lagi Merdeka Buy one get free ya. Beli satu gratis satu. Tetapi yang jadi masalah, kenapa datang dari kelurahan, kecamatan ke sini? Itu bagaimana ceritanya? Jadi mungkin ya apa ya, saya mungkin introspeksi lah ya, mungkin saya introspeksi, mungkin ada kesalahan saya di sini, ada sosok yang ditampilkan mungkin, sosok yang ditampilkan sehingga membuat ditakutkan itu meresahkan atau memprovokasi mungkin tidak terjadi di sini tapi terjadi di daerah ataupun di kota-kota lain gitu. Mungkin saya di sana ada buy one get one free kecuali presiden gitu. Jadi sebetulnya mah ada sosok yang ditampilkan dan itu ditakutkan memprovokasi ke yang lain. Padahal maksud dan tujuannya tidak seperti itu, Mbak. Ya. Tapi kalau versi saya ya, Rizka, tidak ada provokasi, itu kata presiden tidak gratis.
kan tidak gratis satu kan, kecuali presiden itu. Terus penjelasan Arisan sendiri gimana terhadap kecamatan? Jadi kalau saya sudah menjelaskan, jadi kalau misalnya saya tekanin dulu di sini sebetulnya mas saya tidak kontra terhadap pemerintah, saya selalu kooperatif sama pemerintah. Makanya tadi pun dari kelurahan datang untuk pencabutan, kalau misalnya itu ditakutkan atau meresahkan, ya mungkin saya cabut. Tapi inti poinnya ketika itu kecuali presiden, sebetulnya konteksnya apabila memang presiden ke sini, masa presiden harus beli buy one get one gitu. Jadi untuk presiden itu gratis gitu. Yang kalau presiden ke sini saya datang saya gratis. Bahkan kalau misalnya mau tutup tempatnya untuk semua makanannya dibawa sama presiden, nggak apa-apa, saya kasih gratis. Inti poinnya sih sebetulnya di situ gitu. Cuman takutnya banyak orang yang salah memaknai mungkin seperti itu. Oke. Ini warga Garut yang luar biasanya, si owner ini basicnya jurnalis gitu. Tetapi beliau tidak terbuka, sehingga beliau hanya memperlihatkan beliau hanya sosok kedai saja. Ini luar biasa. Ternyata kedai Ranjang 69 ini ada 16 cabang ya. Iya Pak, jadi sebelum PSBB kita totalnya 16 cabang. Tapi ketika awal Corona dan PSBB, hari ini yang kita aktif, yang dikelola sama kita itu cuma 2 Pak. Oh, cuma 2. Jadi kita kehilangan 14 cabang Pak. Itu yang aktif Garut sama Purwakarta. Yang masih saya bisa handle, sisanya saya nggak bisa handle mungkin karena di daerah kota ya, contohnya Depok itu kondisinya tidak memungkinkan. Terus saya tidak mau bukan menambah beban, jadi terjadi kerugian yang cukup sangat besar gitu. Jadi kalau saya mending untuk saat ini kita tutup dulu sampai keadaan stabil. Ketika keadaan stabil, insya Allah yang 16 cabang kita buka kembali. Ya. Kalau ini Garut mah nggak tutup ya? Ya nggak Garut mah, karena mungkin di sini saya berdomisili di sini gitu Pak. Kalau ini tutup nanti saya makan apa Pak? Tapi waktu spanduk awal makan tutup dulu. Ya tutup dulu Pak. Itu curhat gitu Pak. Spanduk curhat saya. Spanduk curhat. Oke. Nah, kenapa namanya Ranjang 69? Oke. Jadi kalau misalnya saya cerita namanya kenapa Ranjang 69, ini sebetulnya mah kita diawali di tahun 2011 dulu Pak. Jadi dulu 2011 itu kita tempatnya ini namanya bukan Ranjang 69, tapi Oishi Ramen, dan bentuknya juga bukan kafe tapi kayak tempat bakso gitu. Oishi Ramen. Oishi itu arti bahasa Jepang, artinya enak Pak. Ramen enak gitu. Dulu pakai roda ya? Pakai roda, sama kayak tempat bakso, tempatnya kecil, hanya untuk mungkin 12 orang bisa masuk. Ya hanya ukuran kosan lah, depannya gerobak gitu. 2011. Nah, lalu dari situ ketika saya mulai membuka usaha itu, saya promosi dulu ke teman-teman, orang terdekat, ya mereka datang. Tahun 2011 itu orang bermain Facebook Pak, lagi rame-ramenya bermain Facebook gitu. Nah, iseng-iseng ketika teman-teman saya sudah datang ke tempat saya buka Facebook gitu. Sama adik saya, kembaran saya Rizky, kebetulan buka Facebook. Walaupun adanya bercanda, tapi saya agak sedikit baper gitu. Jadi kayak mereka tuh, kalau bahasa Sunda ya, kalau karena konteksnya bahasa Sunda, yuk orang ka OECD bunga jangar dahar begini mah. Kalau misalnya kata bahasa Indonesia artinya pusing sebetulnya mah. Ya kita juga memaklumi gitu. Orang kenapa bisa menyebut itu? Karena pertama tempat kita kecil, tempatnya kecil, tidak ada ventilasi udara, makanannya pedas lagi. Udah cuma udah kita bakar. Akhirnya satu momen saya sama Rizky, kita kan dulu memang kita berdua dulu basicnya kerja gitu Pak. Kerja mungkin saya produser salah satu di televisi dan pernah menyanyi jurnalis mungkin Pak, dan Rizky pernah bekerja di salah satu vendor Chevron Indonesian Power untuk membuat turbin, pembangkit listrik gitu, dan kita memutuskan untuk usaha gitu. Cuman dalam perjalanan usaha kita tidak mudah, kita jungkir balik, kita benar usahanya tuh kalau bahasa Sunda ngeri gitu. Sampai momen usaha kita yang ke-9 ini, usaha Ranjang 69 ini adalah usaha yang ke-9 gitu. Cuman respeknya ketika pas kita bikin Oishi Ramen ya seperti itu, gimana nggak baper gitu Pak. Kita udah capek-capek bikin usaha, ternyata gagal lagi gitu.
Akhirnya satu momen karena kita punya kebiasaan kalau misalnya ada apa-apa kita selalu curhatnya di sepertiga malam nih Pak. Kita kemunculan ide, saya manggilnya kan kebetulan ke adik saya Dede gitu. Dek, gimana kalau misalnya kita bikin kelemahan kita jadi kelebihan kita? Gimana? Ya udah kita rubah aja namanya, jangan OIC Ramen, kita ubah namanya Ramen Jangar. Dengan postingan-postingan orang yang tadi nyebut tempat saya Jangar, ya udah kita dibalikkan kelemahan kita menjadi kelebihan kita. Jadi aja Ramen Jangar dengan konsep orang yang mau datang mau Jangar datang ke tempat kita gitu. Jadi biar orang nggak ngeluh kalau Jangar ya itu, kalau sini kan Jangar gitu kan gitu. Jadi Ramen Jangar gitu. Jadi ranjang itu Ramen Jangar. Kemudian 69-nya. Nah mungkin filosofi 69 itu seiring berjalan kita kan harus menguatkan konsep kita berpikir Ramen Jangar ternyata bisa disingkat Pak. Akhirnya kita singkat jadi Ranjang, dan angka 69-nya itu didapat dari filosofi yin yang gitu, dimana menceritakan jungkir balik usaha kita susahnya seperti apa, dan kebetulan angka 69 itu adalah angka kembar gitu kan. Akhirnya kita 9 September 2012 kita mempatenkan nama kita Ranjang 69 dan punya hashtagnya jagonya basa-basahan. Hari sekarang semakin menggelitik, nama kedainya Ranjang 69. Kemudian jagonya basa-basahan. Kenapa mengambil nama jagonya? Jadi jargon itu juga nggak sengaja sebetulnya kita dapat. Jadi waktu itu udah mulai rame, dan alhamdulillah karena saya pelakunya langsung, saya selalu nongkrong ngeliatin gitu ada fenomenal apa di tempat saya gitu. Saya lihat kenapa orang yang makan ke tempat saya keluarnya pasti berkeringat basah, keringetan, bajunya basah gitu. Oh iya ya, pedas, orang-orang berkeringat, ya udah kelihat jagonya basah-basahan. Berarti jagonya basa-basahan belum ditulis? Belum waktu itu, tapi waktu pas zaman ketika mempatenkan 9 September 2012 dari 2011 nih lanjut ke 2012 saya menemukan jargon itu. Akhirnya 9 September 2012 mempatenkan itu semua. Berapa bulan ya? Lumayan sih, 2011 ya mungkin 9 bulan lah, hitungnya 9 bulan. Terus pelanggannya tetap atau dari? Kalau misalnya pelanggannya akhirnya karena mungkin waktu itu tahun 2012 mulai agak viral gitu dari Facebook, Twitter dan sebagainya, jadi umum banyak gitu, jadi keseluruhan jadi semua orang datang gitu, silih berganti, nggak hanya itu aja gitu. Target Ariska sendiri awal penjual atau pelanggan itu menengah ke atas atau dari atas ke bawah atau menengah ke bawah? Kalau saya sih ngambilnya tengah-tengah sih Pak. Awalnya dulu ketika membuat konsep usaha ini saya langsung membidik pasar saya. Jadi karena saya harus menentukan dulu pasarnya biar konsepnya ke depannya jelas. Jadi sebetulnya bidik saya itu bukan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah, dan itulah yang membuat harga saya harus murah. Nah, terkenal murah. Kenapa bisa murah dan nyaman? Apa ya, mungkin saya menceritanya dari mana dulu ya, mungkin saya cerita dari awal dulu konsep sebelum meramu sebuah usaha ini mungkin kali Pak ya. Jadi dulu ketika saya menganalisa ataupun meriset sebuah sesuatu, membuat sesuatu, saya menganalisa dan meriset terlebih dahulu. Akhirnya di masa-masa milenial ini orang-orang itu terbagi menjadi dua kelompok Pak. Maaf ya, agak sedikit kasar mungkin ya. Jadi anak-anak itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebutnya anak-anak kids Pak, dia yang selebgram, itu disebutnya anak-anak kids Pak. Dan ada juga anak-anak yang biasa aja, atau orang menyebutnya anak-anak alay Pak. Saya lingkarin dulu Pak, saya lihat dulu persentasenya. Ternyata 70-30. 70-nya ada di anak-anak, ada di anak-anak alay sebetulnya. Awalnya seperti itu. Akhirnya saya menentukan saya mau main di pasar itu akhirnya, dan saya merumuskan strategi di pasar itu gitu. Makanya kita itu mewadahi kebutuhan mereka, karena hari ini semua orang itu adalah butuh pengakuan seperti apa? Karena hari ini semua orang itu butuh update.
butuh yang namanya sosial, media sosial lah, pansos, panja sosial. Ya itu yang dibutuhkan hari ini. Jadi kalau misalnya hari ini waktu zaman dulu itu adalah sandang pangan papan, kalau sekarang kan kebalik, kuota gitu Pak. Jadi kebutuhannya itu update kebutuhannya itu. Nah saya mewadahi mereka, saya bikin tempat yang instagramable, udah gitu harganya murah dan ditambah makanannya enak gitu Pak. Jadi saya ngejar pasar itu. Hasil yang terjadi karena 70% itu lebih banyak dari 30% dan 70% itu lebih banyak orang yang update, gak mungkin dong orang yang hits itu tertarik untuk tidak update di sini. Akhirnya mereka update juga ya, akhirnya 100% Pak. Tapi tetap pasar saya itu menengah ke bawah gitu. Karena konsep bisnis saya itu kalau misalnya bisa disebutkan bisnis Cina gitu Pak. Walaupun kecil tapi mayang gitu Pak. Sedikit tapi mayang gitu. Tapi kalau lihat usia rata-rata muda ya? Usia muda. Rizka, itu harga rata-rata harga berapa? Harga menu itu? Harga murah itu 14.500 untuk makanan dan di minuman cuma 7.000. Paling mahal itu makanan 22.000 dan minuman 17.000. Mulai buka jam berapa? Dari jam 8 dari jam 10 sampai jam 10 lagi. Kalau normal, tapi kalau misalnya saat PSBB sampai PKM sampai sekarang tutupnya kita jam 8. Ini warga Garut hari ini sudah habis belum jam 10 malam. Jadi hari sekali ini bukanya jam 10 siang pagi sampai jam 10 malam. Hari ini di saat hari pertama perpanjangan, karena Pak Presiden mengumumkan hari ini perpanjangan sampai tanggal 2 Agustus. Kalau masih gol-golan, ya dipenalti nanti. Karena perpanjangan kan berarti sering. Hari ini sudah habis. Jadi tadi ada rombongan mahasiswa. Saya melihat sendiri langsung. Abri, kurang lebih ada 7-8 orang. Si pemilik ini ya sudah habis, sehingga para yang dari apa yang sudah tidak ada. Nah, Rizka, katanya menu itu dibuat oleh Rizka sendiri ya? Ya betul. Kalau menu saya sendiri yang buat. Tapi kan Rizka nggak ada basic sebagai koki. Ini gimana? Sebetulnya kalau misalnya basic koki ya gitu, saya tidak ada basic koki, tapi saya dari kecil karena mungkin saya 9 tahun di pesantren gitu Pak. Saya suka masak gitu dan memang apa ya suka aja gitu, senang aja hobi sama masak. Jadi kalau misalnya ada momen waktu zaman saya kuliah, saya sering keluar kota kemana, saya karena sukanya jajan, saya sering kuliner, terus saya liatin gimana cara masaknya, saya bikin di rumah, saya duplikasi, sesederhana itu sih. Jadi saya bikin gitu, membuat makanannya itu sendiri gitu. Boleh tahu nggak SD di mana? Kalau SD sekarang itu namanya Pataruman 4, sempat berubah nama jadi Pataruman 7, dan dulu waktu zaman saya SD Marga Mulia yang ada di Pataruman. SMP, SMA itu di pesantren Persis. Ranca Bano ya? Ranca Bogor. Ranca Bogor. Nah kemudian kuliah? Kalau misalnya sebelum kuliah saya sempat reservasi dulu mungkin kali Pak, disebutnya saya belum kuliah mungkin. Saya ke Ulumul Qura di Madinah, tapi karena mungkin agak kurang dengan hati, saya melanjutkan di Unpad Vkom S1. Vkom S1. Setelah keluar dari Unpad? Setelah keluar dari Unpad, saya mencoba dulu melanjutkan dulu ke pengen S2, karena dulu saya punya, jadi cita-cita itu rubah-rubah Pak. Jadi saya pengen, kayaknya dosen saya pengen berguna gitu. Tetapi ketika berjalan, saya mencoba dulu di dunia entertainment mungkin Pak, karena dulu saya sempat mengenyam dunia penyiaran dulu, siaran, terus pernah jadi produser dulu di TV dulu. TV akhirnya keterima di Pikiran Rakyat Jurnalistik yang benar-benar dulu tertarik nih jadi jurnalis. Tapi pada perjalanannya saya ingat terakhir 2011, wah ternyata jurnalis kok gini-gini amat gitu Pak.
gini-gini amat, dan alhamdulillah. Tapi itu juga yang membawa saya menjadi seorang pengusaha juga, karena ketika saya jadi jurnalis, saya ketemu orang-orang hebat, Pak. Saya ketemu sama orang-orang hebat yang notabene mereka pengusaha, dan itu merubah mindset saya harus jadi seorang pengusaha. Ariska ini positifnya jadi jurnalis ketemu sama orang-orang hebat, tapi beliau tidak mau diatur. Lagi tidur ditelepon oleh pimpinan redaksi, itu ada kebakaran, liput. Beliau lama di Jakarta ya, liputan Jakarta ya? Jakarta, Bandung juga. Jakarta, Bandung. Bandung. Garut, Garut saya belum pernah ditugaskan untuk Garut. Lebih lamanya sebetulnya mah Bandung. Bandung. Lebih lamanya Bandung, Jawa Barat. Bandung kota. Nah, saya ada aroma apa itu? Banci. Coba. Ini namanya apa? Nah, sebetulnya mah ini salah satu primadona mungkin, Pak. Namanya apa ini? Banci, Pak. Banci. Ceritakan soal banci. Udah ranjang 69, ada geprek, nekrek, banci. Nah, Jelaskan, Pak. jadi sebetulnya mah makanan banci ini itu dulu waktu ketika, karena kan ada, kalau misalnya kita usaha, kita harus lihat peluang dulu, Pak. Ketika saya usaha ramen dan trafficnya lagi turun, ada traffic baru yang namanya itu stick. Waktu tahun, saya lupa tahun berapa, itu trennya stick, hingga saya harus berpikir keras gimana caranya saya membuat sebuah stick tapi untuk pasar saya gitu. Dia harus murah gitu, harus murah. Ini kan cuma 13.000 nih, Pak. Gimana cara bikin stick harus murah. Akhirnya saya berpikir, lagi jajan bakso, Pak. Lagi jajan bakso, saya berpikir ini gimana ya kalau misalnya dibikin gepeng, bisa nggak ya? Akhirnya saya riset, saya bikin gepeng, jadi ada beberapa menu, ada yang dibakar, ada yang digoreng. Sebetulnya dulu awalnya yang trending itu dibakarnya, karena menyerupai dan disimpan di hot plate, benar-benar daging. Dan ketika orang saya cobain ke orang kok ini daging apa, ini daging apa, dalam hati itu bukan daging, itu bakso gitu. Kalau ini versi gorengnya, Pak. Awalnya bakso ya? Bakso gitu, Pak. Ya. Cuman risetnya butuh waktu lama untuk membuat bakso. Tapi ini malah daging langsung ya? Daging langsung. Ini harga segini berapa? 13.000. 13.000. 13.000. Tapi kalau pakai nasi beda lagi. Nasi pisah itu 3.000. Ini pedas nggak? Coba, saya mau nyobain. Ini. Sesuai tagline-nya, Pak, ada levelnya. Ini cuma level 1, Pak. Oh iya. Kita kan Garut sedang level 4, Pak. Ini level Level 1. Saya nyoba dulu ya. Boleh, Pak. Coba, Pak. Salah. Nah, mungkin saya sedikit sambil cerita juga tentang banci ini. Kenapa menjadi primadona? Karena ini pernah dipesan secara besar-besaran salah satu perusahaan di pelayaran. Langsung ke Garut. Langsung ke Garut. Jadi dia makannya di cabang Purwakarta dan tidak bisa menghandle, jadi kita langsung kirim dari sini. Jadi Tapi Purwakarta buka ini juga. semuanya ada. Ada. Lanjut. Nah, jadi awalnya dari mulai viralnya cuma gara-gara ada bule makan ini, dia doyan gitu. Dia iseng-iseng aja review gitu. Mulai agak rame, dan kemudian ada salah satu orang dari pelayaran ingat datang ke cabang Purwakarta, dia makan ini, dia pesan besar-besaran waktu itu. Saya pengen ini diangkut, saya nggak tahu nama kapalnya apa. Dia diangkut buat jadi bahan makanan dia di sana. Berapa itu? Mirip. Saya lupa, kalau saya nggak salah Pak, waktu itu sampai 13.000 porsi. 13.000? Iya, jadi porsi itu 2 pieces, Pak. Jadi dikali 2 aja. Yaitu urusan si orang pelayarannya, mungkin dia pakai kargo untuk diangkut ke dari sini ya pakai mobil, Pak. Dikemasnya di proses food, Pak. Jadi kita di press. Itu pesanan meledak ya? Meledak, dari situ mulai aja. Tapi tetap jualnya porsinya 13.000. Kali 13.000. Iya. Luar biasa. Tapi itu ya cukup lama sih. Itu tahun berapa? 2015. Dari awal sudah ada menu ini? Ya, jadi ini tuh ada di tahun sambil berdiri tahun ketiga.
Tapi harganya tetap tetap 13 sampai sekarang. sekarang belum naik Pak. Oh maaf, saya rela naik sih. Naiknya 500 perak dulu 13.000, sekarang 13.500. Naik 500. Ini menjatuhkan. Enggak sih Pak, enggak menjatuhkan, lebih ke saya kan menjawab kegusaran gitu, kebutuhan anak-anak pasar saya tadi Pak. Ini warga Garut, sekali lagi kami takjub ya. Pesona Putra Garut yang saya lihat yang terbaik. Tuhan Bapak ya. Kamu pernah ikut lomba ya? Ya pernah ikut lomba Pak. Dan meraih juara? Alhamdulillah juara 2 Pak. Juara 2? Ya. Juara pertamanya yang mana? Aduh maaf saya mas, jadi dulu itu namanya, kalau saya nggak salah kan cukup lama Pak ini, itu telur puyuh Pak, telur puyuh yang pakai telur puyuh asin waktu itu tuh yang juara. Ya. Nah, Ariska, saya tertarik. Ariska selalu bicara sepertiga malam. Iya Pak. Ada inspirasi apa dari sepertiga malam? Enggak sih Pak, kalau misalnya itu sih karena kebiasaan Pak. Jadi saya punya sampai sekarang pribadi, saya sebetulnya begini Pak, saya salah satu orang yang tidak pernah menerima curhat sebetulnya. Tidak menerima curhat, kenapa? Karena bagi saya curhat itu bullshit, curhat itu hanya butuh support, dan saya pun tidak mau curhat itu. Ketika saya curhat ke siapapun ya otomatis hanya butuh dukungan gitu. Jadi curhat yang sebenarnya tuh saya kalau ada apa-apa curhatnya ya di sepertiga malam gitu Pak. Itu kebiasaan dari zaman saya di pesantren gitu. Kalau ada apa-apa tuh ya curhatnya itu gitu. Sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Tidak pernah terlewat? Ya maksudnya tuh nggak terlewat-lewat, kalau ada apa-apa ya selalu seperti itu gitu Pak. Apa yang disampaikan di sepertiga malam? Ya curhat Pak, banyak Pak, kegalauan Pak, termasuk nih Corona dan PPKM itu saya curhatin juga Pak. Kamu curhatin mau sampai kapan gitu. Oke, ini dari awal semenjak beliau memasang spanduk dan memasang komersi ya dari pemerintah daerah, kemudian hari ini pasang, saya menduga bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Maksudnya dari mulai tulisan yang beliau buat ini memang keren, dan saya pikir sah-sah saja hanya ada gambar Pak Presiden, tetapi kita menghargai juga, beliau menghargai pemerintah, sehingga tadi dibuka langsung ketika Pak Lurah hadir. Hanya saja ini tantangan modernisasi bagi kaula muda, bahwa era 4.0 ya mesti dihadapi dengan inovasi yang keren luar biasa, dan dijawab oleh Ariska. Beliau memasang itu ya, sehingga menjadi sorotan. Ini teknik yang luar biasa. Saya yakin hari ini langsung habis. Salat jam 3 Pak. Salat jam 3. Jam 3 langsung habis. Jadi pagi dipasang jam 10, sepatutnya ditutup jam 2 lebih ya. Ya. Jam 3 dagangannya habis laris. Harus kan nih? Awal 2012 kan buka cabang 16. Ya, 16 cabang. Itu di mana saja? Dari kalau saya bisa sebutin dari Pandeglang sampai Purwakarta. Jadi Pandeglang, Depok, Bekasi, Karawang, Cikampek, Purwakarta, maju ke sini Jatinangor, Garut, Tasik, Ciamis, Purwokerto. Ariska tidak memilih pusat perkotaan. Ya. Kenapa? Jadi ya kembali lagi, karena sebelum saya melakukan sesuatu saya harus mengeriset dan menganalisa gitu. Jadi ketika saya ngeriset menganalisa, ketika saya harus berdarah-darah di kota, buat apa kalau saya punya kendi atau lumbung padi di daerah gitu. Jadi lebih baik saya jago di daerah daripada jago di kota. Karena kalau lihat fenomenanya, dalam 1 bulan itu bisa puluhan ratusan pengusaha yang baru datang dan bermunculan. Tetapi dalam waktu sebulan juga banyak yang mati. Jadi buat apa gitu. Jadi kalau saya bisa berkah di daerah, ya udah saya pilih daerah aja gitu. Luar biasa. Itu di tiap cabang itu dikontrol setiap bulan. Ya pakai aplikasi semuanya.
Boleh bocorkan nggak? Rizka memiliki aplikasi yang booming di Garut ini. Nanti Pak, mungkin ada momen jadi ada salah satu aplikasi mungkin kayak yang dibangun bersamaan, bukan hanya saya gitu, yang di Garut gitu. Saya hanya ngasih dulu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Ini warga Garut. Di Garut ini ada aplikasi yang luar biasa, sangat besar, booming, semua menggunakan. Siapa pemiliknya? Kata beliau nanti saja, dan apa namanya nanti saja. Ada saatnya. Jadi momen ini tidak akan disampaikan. Dengan kerendahan hatinya, apalagi tidak pernah terlewat seperti gamelan, selalu melakukan karena basic dari pesantren ya sekali. Itu dilakukan kembaran langsung ya, adik kakak ya. Iya. Kalau nggak salah bahwa Ariska itu kakak ya. Iya. Rizky adik. Tapi jurusannya fisika ya. Jurusannya fisika. Jadi sebenarnya yang bikin rame itu adik saya, dia mengukur terigunya gravitasinya berapa gitu. Oh enggak gitu, itu bercanda gitu. Nah, omset berapa tuh? Aduh Pak, kalau omset ya masih kecil lah Pak. Ya mungkin aurat Pak, kalau disebutkan Pak. Kalau omset Pak. Tapi tidak, inilah gambaran kecilnya. Tiap hari tidak pernah sepi ya. Alhamdulillah Pak. Hanya PPKM kemarin aja saya tutup Pak. Karena PPKM. Waktu kemarin PSBB di awal-awal kita tetap terjadi penurunan sampai 50%. Cuman masih bisa menutup kos. Jadi kalau saya waktu zaman PSBB prinsipnya seperti ini Pak. Nggak apa-apa lah kalau misalnya nggak ada buat saya, tapi minimal buat anak-anak aja. Waktu pas zaman PSBB. Berikut juga ini sedikit curhat ya Pak ya. Ketika lebaran, ketika apapun, mungkin dari selama PSBB sampai sekarang, mungkin ada beberapa aset di tahun corona ini, aset saya yang hilang. Itu diperuntukkan buat apa? Itu buat karyawan saya. Karena kalau misalnya saya punya kewajiban di bulan Ramadan itu ada THR. Tapi saya ganti namanya bukan THR, tapi kompensasi, karena nominalnya tidak sebesar harusnya THR, tetapi minimal saya memberikan kompensasi buat mereka. Jadi tetap dibayarkan karena itu tanggung jawab mereka. Istilah berbeda, tapi biasanya pada prinsipnya sama THR dengan kompensasi. Berapa jumlah karyawan? Kalau misalnya saat ini atau dulu Pak, ketika semuanya aktif, ketika semuanya aktif bisa nyampe 110 Pak. 110. Karena selain itu ada kedai, kita ada bagian gudang Pak. Karena kita punya bisnis gudang juga. Gudang ini bisa hidup karena posisi gudang ini dibeli. Nanti konsepnya itu, jadi gudang ini tuh dia kayak punya usaha sendiri. Jadi gudang ini punya konsep usaha sendiri, dia bisa membiayai dirinya sendiri, dan gudang ini bisa menggaji karyawannya sendiri. Dapat dari mana? Karena mungkin cabang kita yang banyak, kita langsung dapat barang dari supplier, harga murah, tapi kita jual ke kedai itu dengan harga jual sama seperti supermarket lainnya. Gitu. Jadi gudang, terus ada bagian promosi, marketing juga itu dibawahi banyak orang, karena satu divisi ini dia ada marketing support, ada marketing sales marketing. Kalau sales marketing dia ngejar, kalau support gimana branding gitu. Kalau marketing dibawahi sama saya, langsung di-acting sama saya sendiri gitu. 110. Ya, nyampe Pak. Sekarang berapa orang? Kalau sekarang ini aja hari ini yang beroperasi itu cuman 5 orang Pak. 5 orang termasuk saya, karena hari ini saya turun langsung Pak. Oh, memang yang lain semuanya di rumah. Ariska tidak tiap hari ya ada di sini? Iya, tidak tiap hari sebetulnya. Tapi untuk dari awal kemarin PPKM mungkin ya, saya bisa setiap hari ke sini karena saya harus melihat gitu. Di Ranjang 69 ini tidak ada koki kata Ariska ya? Betul, tidak ada koki. Itu gimana tuh? Jadi sebelum saya membuat sebuah usaha juga saya ngeriset dulu Pak. Karena tadinya saya yang membuat makanan, saya sendiri yang membuat makanan, ini gimana caranya orang yang tidak bisa masak jadi bisa masak. Jadi saya ngeriset makanan saya
saya bikin dulu standar resipinya, saya bikin dulu SOP-nya. Jadi biar orang yang datang ke sini tidak bisa masak, bukan basic koki ataupun chef, cuman lihat SOP standar resipi udah bisa gitu. Jadi kita sempurnain dulu standar resipi sama SOP-nya. Jadi orang yang datang ke sini karyawan tuh nol ya? Nol semua. Tidak ada basic koki. Tidak ada basic. Kemudian tinggal dikasih buku, 1 hari baca dia udah bisa. Nggak lah berapa jam udah bisa. Semua bisa masak. Semua di sini bisa masak. Jadi handle di sini tuh krunya ganti-ganti. Jadi kalau hari ini dia jadi waiter, besok jadi koki. Jadi di rolling seperti itu biar semuanya bisa. Dalam 1 hari berapa karyawan yang kerja? Normalnya itu kalau misalnya kondisi normal itu 14 orang. 14 orang. 14 orang. Sekarang mah 5 orang. 5 orang termasuk saya. Plus pemiliknya. Pemiliknya. Nah, Turun langsung. ada 2 lagi pertanyaan nih. Katanya Ade Ariska juga membuka cemilan ya, pabrik malah ya. Ya. Adik yang bungsu, yang paling kecil. Apa tuh? Namanya itu Moring Garutan. Moring Garutan. Moring Garutan. Jadi idenya itu dia bikin oleh-oleh Garut, ya moring lah khas Garut. Itu dimodifikasi, dia bikin cemilan dan dikirim ke luar kota. Ini sudah pabrikan ya? Pabrikan. Jadi dan malahan di branding sama salah satu artis ibu kota mungkin. Yonglex lah kalau misalnya apa. Nah, soal artis. Juga. Artis, berapa artis yang datang ke sini? Ya kalau saya ceritakan berapa ya Pak? Cukup banyak nih Pak. Jadi karena mungkin apa ya? Ya terkenal sih enggak, cuman ya bisa dibilang agak sedikit famous mungkin ya. Si Ya, pelanggan dikasih tahu? gimana? Pelanggan kasih tahu akan ada Dikasih artis. taunya via media sosial. Jadi kita nggak bewara kita pasang banner dan sebagainya enggak. Jadi kita hanya via media sosial, via YouTube karena kita dulu punya channel. Kan ini salah satu bagian dari marketing, kita punya channel untuk nyasar anak-anak musik gitu. Kita bikin channel musik. Channel musik. Channel musik. Ini tampil di sini ya? Iya, tampil di sini. Pas di sini Ya. backgroundnya Backgroundnya dirubah-rubah Pak. Jadi salah satu tim kreatif di tempat saya itu saya punya salah satu tim kreatif. Yaitu basicnya dulu zaman OVJ Pak. Kebetulan saya kenal, saya tarik aja. Pengerjaannya cepat 1 hari bisa rubah-rubah Pak. Ini warga Garut nih, habis ya aset. Sekali lagi Pak Bupati, ini aset Putra Garut yang luar biasa. Ini Pak Bupati wajib bertemu dengan beliau. Kalau dulu kita pernah trending ya terkait coklat Kodok. Kang Kiki Gumelar. Kiki. Hari ini layak disandang oleh beliau. Jadi bukan karena Ranjang 69, tapi inovasi yang dibuat oleh beliau, manajemennya memang luar biasa. Gak main-main, sekali lagi 16 cabang yang beliau buka. Masih muda lah. Usianya ya sekitaran di atas 30. Jadi nggak mau disebut nih, di atas 30. Ini jargonnya. Lucu memang, seksi, namanya McCrack Banci. Jangan coba-coba McCrack Banci. Tapi kalau datang ke Ranjang 69, cepat buru-buru pesan menu ini McCrack Banci. Nah, Rizka, nah di season terakhir nih, sampaikan ke masyarakat kaula muda, ajak motivasi, spirit. Yang kedua terhadap pemerintah untuk masyarakat, mewakili anak muda dulu. Kalau untuk anak-anak muda sih sederhana, bermimpilah setinggi-tingginya, biarkan nanti Tuhan memeluk mimpi-mimpimu. Jadi yang kalau mimpi jangan tanggung-tanggung, udah hajar aja, yang nentuin nanti di atas. Kalau buat pemerintah, ya kalau dulu Soekarno pernah bilang, kumpulkan 10 pemuda
akan saya guncangkan dunia. Mungkin statement itu berlaku untuk hari ini. Buat pemerintah, coba perhatikanlah anak-anak muda. Saya juga sering bertemu sama anak muda yang lebih kreatif, lebih dari saya, pemikirannya lebih luas, tetapi mereka terkucilkan. Jadi ya saran saya, rangkulah anak muda. Keren. Sekali lagi, kaulah muda, masyarakat dimanapun Anda berada, datanglah ke Jalan Cimanuk, Jaya Raga untuk jajan di kedai Ranjang 69. Harisya, terima kasih. Siap. Sudah bersedia menerima kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.